Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita yang ke-7, yaitu kisah sahih para nabi. Kita sudah masuk ke halaman ke-51 ya, masih tentang kisah Nabi Adam yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ditahqiq oleh Syekh Salim Aid Al-Hilali dan diterjemahkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Nomor 13, dikeluarkannya Nabi Adam dan Hawa dari surga. Allah Ta'ala berfirman, Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Allah Ta'ala berfirman, turunlah kamu ya, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Suratul A'raf surat 7 ayat 24. Ini merupakan khitab yang ditujukan pada Adam alaihissalam, Hawa, dan juga iblis. Ada yang mengatakan bersama mereka juga terdapat seekor ular. Mereka diperintahkan untuk turun dari surga pada saat mereka saling bermusuhan dan saling menyerang. Penyebutan adanya ular bersama Adam dan Hawa itu diperkuat dengan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah memerintahkan untuk membunuh semua ular seraya beliau bersabda, Ma salamna hunna munzu harabna hun. Kami tidak pernah berdamai dengannya, yaitu ular, sejak kami bermusuhan dengannya. Ini hadis sahih, hadis riwayat Abu Daud nomor 5248, Ahmad dalam buku 2 nomor 247 dan 521, dan Ibnu Hibban nomor 5644 dari hadis Abu Hurairah ya. Firman Allah Ta'ala dalam surat Taha, Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Perintah tersebut ditujukan kepada Adam, iblis. Adam diikuti oleh Hawa, sedangkan iblis diikuti oleh ular. Ada juga yang mengatakan yang demikian itu merupakan perintah yang ditujukan kepada mereka semua dengan menggunakan sighah bentuk kata musanna, dua orang. Musanna dua orang dalam bahasa Arab ya. Mufrad musanna jama'. Sebagaimana difirmankannya, wa Dawud wa Sulaimana id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna lihukmihim syahidin. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Quran surat Al-Anbiya 21:78. Dan yang benar adalah setelah diketahui bahwa seorang hakim itu tidak menghakimi melainkan antara dua orang yang bersengketa, maka Allah pun berfirman, wa kunna lihukmihim syahidin, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Quran surat Al-Anbiya 21:78. Adapun pengulangan kata al-ihbatu turun dalam surat Al-Baqarah melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'arajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu
walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu wat-tawwabur rahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana, yaitu di surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah maha penerima tobat, maha penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 36 sampai 39. Terkait hal itu, para ahli tafsir berkata, yang dimaksud dengan al-ihbatu yang pertama adalah turun dari surga menuju ke langit dunia. Al-ihbatu yang kedua adalah turun dari langit dunia menuju bumi. Ya, jadi dari surga menuju ke langit dunia. Yang kedua dari turun dari langit dunia menuju bumi. Pendapat tersebut amat lemah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Azza wa Jalla pada kata al-ihbatu yang pertama, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Al-Baqarah ayat 2 ayat 36. Ayat di atas menunjukkan bahwa mereka turun ke bumi dengan menggunakan kata al-ihbatu yang pertama. Wallahu a'lam. Yang benar adalah bahwa dia mengulang-ulang kata itu dalam wujud lafaz semata, meskipun pada dasarnya adalah satu, dan setiap pengulangan memberikan hukum tersendiri. Pada kata pertama dia memperlihatkan permusuhan di antara mereka. Adapun kata yang kedua terkait dengan persyaratan bagi mereka bahwa orang yang mengikuti petunjuknya yang diturunkan kepada mereka setelah itu, maka dia akan hidup bahagia. Dan barang siapa yang menentangnya, maka dia akan hidup sengsara. Itulah gaya bahasa dalam pembicaraan yang memiliki mitra seimbang di dalam Al-Quran. Jadi pendapat turun ke langit dunia dulu baru turun ke bumi itu lemah. Dari Abu Musa al-Ash'ari dia mengatakan, sungguhnya ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan Adam dari surga ke bumi, dia mengajarkan kepadanya cara membuat segala sesuatu dan membekalinya dengan buah-buahan surga. Jadi buah-buahan kalian ini adalah buah-buahan dari surga. Tapi buah-buahan yang ada pada kalian sekarang ini dapat berubah, sedangkan buah-buahan surga tidak akan pernah berubah. Ini hadis riwayat Abdul Razak dalam kitab tafsirnya dan At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan buku 1 halaman 175, Ibnu Abi Hatim di dalam kitab tafsirnya 138-421, Al-Bazzar di dalam kitab Al-Bahruz Zakhar buku 8 45 33 Al-Hakim buku 2 543 dan Al-Baihaqi di dalam Al-Ba'ats 141-180 dan sanad hadis ini sahih dengan status mauquf dan telah diriwayatkan secara marfu oleh Al-Bazzar 845-3029 dengan sanad sahih. Gitu. Itu tadi footnote 23. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Ia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumi tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ah, fihi khuliqa adamu wa fihi udakhila al-jannatu wa fi ukhrija minha. Sebaik-baik hari yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu pula ia dimasukkan surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya nomor 854. Dalam sebuah hadis sahih juga disebutkan, wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Dan hari kiamat itu tidak akan terjadi melainkan pada hari Jumat. 14. Taubatnya Adam. Taubatnya Nabi Adam. Dan firman Allah Azza wa Jalla, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, maka Allah menerima taubatnya. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Baqarah surat 2 ayat 37. Ya, Adam taubat dan Allah menerima taubatnya. Ada yang berpendapat bahwa kalimat-kalimat tersebut adalah firman-Nya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Al-A'raf surat 7 ayat 23. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair dan juga Abu Aliyah, Al-Rabi bin Anas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Muhammad bin Ka'ab, Al-Khalid bin Mi'dan, Atta' Al-Khurasani, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Lihat kitab Tafsir Abdul Razak 1144, juga Tafsir Ibnu Abi Hatim nomor 414, dan kitab Jami'ul Bayan 193-194, serta Tafsirul Quranul Azim buku 185, dan Darul Mansur 159. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman-Nya, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya, lalu dia pun menerima tobatnya. Al-Baqarah surat 2 39. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Adam berkata, ya Rabbku, bukankah aku telah Engkau ciptakan dengan tanganmu sendiri? Maka dikatakan kepadanya, ya, dan Engkau pun telah meniupkan ke dalam diriku roh ciptaanmu. Tanya lebih lanjut, dikatakan kepadanya, benar. Dan bukankah jika aku bersin, kemudian Engkau ucapkan semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, ya, dan rahmatmu mendahului murkamu? Dikatakan kepadanya, benar. Dan bahkan Engkau telah menuliskan diriku akan mengerjakan ini? Tanyanya lagi, benar. Jawab Allah. Adam pun berkata, bagaimana menurutmu jika aku bertaubat kepada Engkau dan mengembalikan aku ke surga? Allah pun menjawab, ya. Hadis riwayat Al-Hakim 2545, Ibnu Abi Hatim nomor 135 411, Ibnu Juraiz di dalam kitab Jami'ul Bayan 119, Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimaska, ya, 7433 dengan sanad hasan. Ayat yang tersebut terakhir di atas adalah sama seperti firman Allah, wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Dan telah durhakalah Adam kepada Rabb-Nya dan sesatlah dia. Kemudian Rabb-Nya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Toha surat 20 ayat 121 122. Nomor 15, perbantahan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Hajja Musa Adam alaihissalam, faqala alaihissalam, faqala lahu, anta alladhi akhrajta nasa minal jannati bidhambika wasqaitahum. Qala Adamu, ya Musa, anta alladhi istafaka Allahu birisalatihi wa bikalami. Atalumuni ala amrin katabahu Allahu alayya qabla an yakhluqani aw qaddarahu alayya qabla an yakhluqani. Musa pernah memprotes Adam alaihissalam dengan mengatakan kepadanya, engkau yang telah mengeluarkan manusia dari surga, ya, dan menjadikan mereka sengsara karena kesalahanmu. Adapun menjawab, wahai Musa, engkau yang telah dipilih Allah untuk mengemban risalah dan kalamnya, apakah engkau mencela diriku atas sesuatu yang telah dituliskan Allah sebelum dia menciptakanku, atau ditetapkan Allah sebelum dia menciptakanku? Lebih lanjut Rasulullah mengatakan, fahajja Adamu Musa, demikian itulah Adam menyanggah Musa. Hadis riwayat Bukhari nomor 4738 dan Muslim 2652. Dari Umar bin Al-Khattab, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, arina Adam alladhi ahrajana wa nafsahu minal jannah. Fa'arahu Adam alaihi salam, faqala anta Adamu, faqala lahu Adam, na'am, faqala anta alladhi nafakhallahu fika min ruhi wa asjada laka malaikatahu wa 'allamakal asma'a kullaha. Qala na'am, qala fama hamalaka ala an ukhrijtana wa nafsaka minal jannah. Faqala lahu Adam, man anta? Qala ana Musa. Qala anta Musa nabiyyu bani Israil, anta alladhi kallamaka Allahu min wara'i al-hijab, falam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqih. Qala na'am, qala talumuni ala amrin qad sabaqa minallahi azza wa jalla al-qada'u bihi qabli. Musa alaihissalam pernah berkata, ya Rabbku, perlihatkan kepada kami Adam yang telah mengeluarkan kami dari surga. Maka Allah pun memperlihatkan Adam kepadanya. Maka Musa berkata kepadanya, benarkah engkau ini Adam? Ya, jawab Adam, engkaukah yang Allah telah meniupkan ke dalam dirimu roh ciptaannya dan memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu serta mengajarkan kepadamu nama segala sesuatu? Lanjut Musa alaihissalam. Adam menjawab, benar. Lebih lanjut Adam mengatakan, siapakah engkau ini? Maka engkau ini, aku ini Musa, jawabnya. Engkaukah Musa, Nabi Bani Israel? Engkaukah orang yang Allah telah berbicara langsung denganmu dari belakang tabir, sehingga dia tidak mengadakan perantara antara dirimu dengannya, berupa seorang utusan dari makhluknya? Tanya Adam, benar, jawab Musa. Adam berkata, apakah engkau mencelaku karena suatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelumnya? Maka Rasulullah SAW bersabda, demikianlah Adam memberi sanggahan kepada Musa. Hadis sahih, hadis riwayat Abu Dawud nomor 4702, Abu Ya'la dalam kitab Al-Musnad 243 dengan sanad jayyid. Hadis ini juga mempunyai jalan lain yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir setelah ini yang ada pada Abu Ya'la nomor 244, yang di dalamnya terdapat kelemahan. Secara keseluruhan dengan kedua jalan itu, hadis ini menjadi sahih wallahu a'lam. Demikian adalah ta'liq dari Syekh Salim Al-Hilali. Orang-orang telah berbeda jalan mengenai hadis ini. Sekelompok orang berfaham Qadariyah menolaknya karena hadis tersebut mencakup takdir
ditetapkan lebih awal. Sekelompok orang berpaham qadariyah menolaknya karena hadis tersebut mencakup takdir yang ditetapkan lebih awal. Namun hal itu dibantah oleh sekelompok orang yang berpaham Jabariyah bahwa hal tersebut merupakan salah satu kecerdikan Adam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, maka Adam memberikan bantahan kepada Musa. Dan terkait hal ini kami uraikan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya. Kelompok lainnya mengatakan Adam memberikan bantahan kepada Musa itu karena Musa telah mencelaknya atas suatu perbuatan yang telah bertaubat darinya, dan orang yang telah bertaubat adalah seperti orang yang tidak berdosa. Ada juga mengatakan Adam memberikan sanggahan kepada Musa karena dia lebih tua dan lebih dahulu datang. Selain itu ada juga yang berpendapat lain Adam memberikan bantahan kepada Musa karena dia adalah bapaknya. Juga ada yang mengatakan karena keduanya berada dalam syariat yang berbeda. Sedangkan yang lain lagi berpendapat karena keduanya berada dalam barzakh dan keduanya telah terlepas dari beban syariat. Ya, banyak takwil. Tahqiq hadis ini telah diriwayatkan dengan lafaz yang sangat banyak, yang sebagiannya diriwayatkan dengan makna, diantaranya masih perlu tinjauan. Mayoritas hadis tersebut terdapat dalam Sahihain dan juga kitab-kitab hadis lainnya, bahwasanya Musa telah mencela Adam atas tindakan yang menyebabkan dirinya dan juga anak cucunya dikeluarkan dari surga. Maka adapun aku tidak mengeluarkan kalian, akan tapi yang mengeluarkan kalian dari surga adalah tindakanku memakan buah pohon itu dan yang telah mengatur, menetapkan dan menulisnya sebelum aku diciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Demikian. Kaum Musa telah mencela aku atas suatu hal yang nisbatnya kepadaku tidak lebih dari larangan bagiku untuk tidak memakan pohon itu, tapi aku memakannya. Jadi pengeluaran dari surga itu melalui pengaturan tersebut dan bukan dari perbuatanku. Dengan demikian aku tidak mengeluarkan kalian dan tidak juga diriku sendiri dari surga, tapi semuanya ini merupakan ketetapan dan perbuatan Allah dan pasti dia mempunyai hikmah dalam hal itu. Oleh karena itu ada memberi sanggahan kepada Musa. Siapa yang mendustakan hadis ini dia termasuk pembangkang, karena hadis tersebut derajatnya mutawatir dari Abu Hurairah. Dan perlu saya peringatkan mengenai keadilan, hafalan dan ketekunannya. Selanjutnya hadis tersebut juga diriwayatkan dari beberapa orang yang sahabat lainnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Barang siapa menafsirkannya dengan berbagai penafsiran di atas, maka ia sangat jauh dari segala lafaz dan makna. Dan di antara mereka tidak ada yang punya jalan yang lebih kuat dari Jabariyah. Dan apa yang mereka katakan itu masih perlu ditinjau dari beberapa sisi. Pertama, bahwa Musa AS tidak mencela Adam atas suatu hal yang pelakunya telah diberikan ampunan. Kedua, bahwa dia Musa telah membunuh satu jiwa yang dia tidak diperintahkan untuk membunuhnya, dan dia telah mengajukan permohonan ampunan kepada Allah melalui firman-Nya, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Dia Musa berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Al-Qasas 28:16. Ketika andai kata takdir dapat dijadikan jawaban terhadap celaan atas dosa yang dilakukan seorang tentu akan membuka peluang bagi siapa saja untuk beralasan dengan takdir atas dosa yang dilakukannya, dan niscaya pintu qisas dan hudud akan tertutup. Seandainya takdir itu dapat dijadikan hujah, alasan niscaya setiap orang akan menggunakannya sebagai hujah atas semua perbuatan dosa yang dilakukannya, baik perbuatan dosa kecil maupun dosa besar. Dan hal ini menyeret kepada berbagai keharusan yang sangat buruk. Oleh karena itulah beberapa orang ulama, sini catatan kakinya seperti dua Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah, dan ungkapan penulis Ibnu Katsir sejalan dengan keduanya dan tidak bertolak belakang. Silahkan diperhatikan. Lihat juga secara seksama kitab Al-Ihtijaj bil Qadar karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, At-Tamhid serta Istizkar yang keduanya karya Ibnu Abdul Bar.
Uh, ada yang mengatakan bahwa jawaban Adam itu merupakan ihtijaj dengan takdir atau musibah dan bukan atas kemaksiatan. Hanya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui yang benar. Cukuplah dia menjadi pelindungku dan dia sebaik-baik pelindung. Ya, catatan kaki. Singkat kata dapat dikatakan bahwa takdir itu perlu diimani dan tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Jadi imani takdir itu tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Allahu a'lam. Tidak boleh kita beralasan dengan takdir apa-apa yang telah kita perbuat dari dosa-dosa. Dosa itu ada hukum, ada qisas kalau membunuh dan lain-lain. Semua ada konsekuensinya. Kita bertobat atas dosa-dosa kita. Allahu a'lam. 16. Beberapa hadis tentang penciptaan Nabi Adam. 1. Dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna Allah khalaqa Adama min qabdatin qabdaha min jami'il ard. Faja'a banu Adam ala qadaril ard. Ja'a minhumul abyadu wal ahmaru wal aswadu wa bayna dhalika wal khabithu wat tayyibu was sahlu wal haznu wa bayna dhalik. Sehingga Allah menciptakan Adam dari genggaman yang dia genggam dari seluruh bumi. Kemudian anak cucu Adam datang ke permukaan bumi. Di antara mereka ada yang datang dengan kulit putih, merah, hitam, dan di antara itu ada yang buruk dan ada yang baik. Ada yang mudah dan ada yang susah, serta ada yang di antara keduanya. Hadis sahih, hadis riwayat Ahmad 406. Abu Dawud, ya buku 4 maksudnya. Abu Dawud nomor 4693. At-Tirmidzi nomor 2955. Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya yaitu jilid ke-15 16 14 29 61 60 ya, Ihsan dan lain dengan sanad sahih. 2. Dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, Lama khalaqallahu Adam tarakahu ma sya'a yada'u Ja'ala iblisu yutifu bihi Falama rahu ajwafa arafa annahu khuliqala yatamalak. Setelah menciptakan Adam, Allah meninggalkannya. Kemudian iblis mengelilinginya. Ya. Setelah melihatnya berongga, maka iblis pun mengetahui bahwa dia Adam adalah makhluk yang tidak mampu menguasai hawa nafsunya. Ya, 32. Hadis riwayat Ahmad buku 3 halaman 152 dan Muslim nomor 2611. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ketiga, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, Lama nufikha fi Adam faballagha ruhu ra'sah atasa faqala alhamdulillahi rabbil alamin faqala lahu tabaraka wa ta'ala yarhamukallah. Setelah Allah meniupkan roh ke dalam diri Adam, lalu roh itu sampai di kepalanya, maka ia pun bersin. Kemudian ia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanyalah bagi Allah Rabb semesta alam. Maka Allah kemudian menjawabnya, yarhamukallah, ya Allah memberikan rahmat kepadamu. Yarhamukallah. Hadis sahih, hadis riwayat Ibnu Hibban 6165 dengan sanad sahih. Jadi ya salah satu akhlak seorang muslim, jika saudaranya bersin, alhamdulillah yarhamakallah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah khalaqa Adama min turab thumma ja'alahu tina thumma tarakahu hatta idha kana masnunan khalaqahu Allahu wa sawwarahu thumma tarakahu hatta idha kana salsalan kal fakhar. Sungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Adam dari debu, lalu menjadikannya sebagai tanah, kemudian membiarkannya hingga jika telah menjadi tanah kering seperti tembikar,
Allah menciptakan dan memberinya bentuk, kemudian dia membiarkannya hingga akhirnya menjadi tanah kering seperti tembikar. Ya, demikian kajian kita sampai sini saja. Nanti kita lanjutkan di kajian nomor 8 insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.